Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Biarlah kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan. Amin. Biarlah kita tetap bersyukur bahwa anugerahnya sempurna bagi kita. Mari kita bawa pujian, persembahan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita mau hatur persembahan kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Biarlah hari ini kami memberikan pujian, persembahan dan pengagungan kami yang terbaik bagi Engkau. Dan Kau berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Bangkitkan dan pulihkanlah kami. Sebab kami ini adalah milik-Mu. Kami adalah umat gembalaan-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan. Kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih dari segala suku bangsa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang teramat baik. Engkaulah gembala kami yang sangat baik. Biarlah jiwa kami benar-benar menyadari segala kebaikan-Mu, dan kami bersorak-sorai memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang telah menentukan kami, memilih kami sebelum dunia dijadikan. Dan Engkau mengerti Tuhan setiap masa-masa yang akan kami lewati dan yang akan kami lalui Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Kemanapun ku bersamamu,
jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kami sembah Kau, Yesus. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Kami sembah Kau. Ku menyembahmu. Kau Allah yang hidup. Kami sembah Kau. Ku menyembahmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah, dalam kita belajar kebenaran firman Allah. Kali ini kita akan belajar tentang gereja adalah kawanan domba Allah. Biar kita mengerti hubungan-hubungan antara Tuhan dan umatnya dengan berbagai gambaran. Semakin kita mengerti, semakin kita bisa melakukan yang jadi bagian kita dan hubungan kita semakin baik. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga bunyinya demikian.
ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jelas dikatakan di dalam Mazmur ini agar saudara dan saya mengetahui bahwa Tuhan Allah, Dia yang menjadikan saudara dan saya. Kita ini miliknya Tuhan, dan kita dikatakan umat gembalaannya. Jadi Tuhan yang maha kuasa, maha besar, luar biasa, menggambarkan dirinya sebagai gembala. Itu sebabnya mari kita juga mengerti kalau Tuhan adalah gembala, kita domba-dombanya, dan kita menyesuaikan apa yang jadi bagian kita. Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang sangat baik. Digambarkan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Ini pemazmur yang sangat terkenal, saudara. Dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur, atau lebih khusus lagi di sini Daud, menggambarkan Tuhan sebagai gembala. Saudara, luar biasa apa yang digambarkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23 ini. Bukan saja hubungan umat dan Tuhan, tetapi bagaimana perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Itu digambarkan seperti seorang gembala kepada domba-dombanya. Dikatakan di ayat yang pertama dan kedua di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika saudara dan saya menjadikan Yesus Kristus Tuhan, ya, Dia adalah gembala yang baik, maka dikatakan takkan kekurangan aku. Saudara dan saya tidak kekurangan apa-apa. Artinya Dia sanggup mencukupkan semua kebutuhan kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, makanan yang terus segar. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jika kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita, Dia akan menuntun saudara dan saya di padang rumput yang hijau. Dia mencukupkan semua kebutuhan. Jadi kita sebagai domba-dombanya, kita tidak perlu khawatir. Jadikan Tuhan gembala kita. Ya, Dia menyebut dirinya gembala. Di ayat yang ketiga dikatakan tadi, Dia menyegarkan jiwa. Dia menuntun di jalan yang benar. Banyak kali jiwa kita kering, jiwa kita mengalami penderitaan, satu tekanan-tekanan. Tetapi gembala agung kita, gembala di dalam Yesus Kristus, Dia katakan Dia menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita perlu terus disegarkan, diberi semangat yang baru. Yesaya 40 ayat 29 katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, orang boleh rasanya tubuhnya gagah,
ya, boleh ganteng, boleh cantik, tapi kalau jiwanya rapuh, bahaya sekali. Ya, kita butuh disegarkan, butuh dikuatkan jiwa kita, ya. Biar jiwa kita terus melekat kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Di sana kita dapat kekuatan yang baru. Ya, luar biasa. Gambaran apa yang sedang digambarkan tentang, ya, hubungan gereja dengan umat Tuhan, yaitu gereja dengan Tuhan sebagai gembala. Nah, saudara, di ayat yang keempat dia katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara, Tuhan sebagai gembala, dia terus mau melindungi umatnya. Ada dua alat yang dibawa, satu gada, satu tongkat. Gada itu untuk menggebuk kalau ada serigala yang mau menerkam. Jadi kita dilindungi dari berbagai hal yang membahayakan. Kalau tongkat, saudara, itu bengkok ujungnya, ya. Kalau domba mau nyelonong sendiri, jalan sendiri, lehernya ditarik supaya kembali kepada perhimpunan. Ya, kalau dia nyelonong sendiri, cenderung akan diterkam oleh serigala, oleh binatang-binatang buas lainnya, ya. Jadi gada melindungi domba-domba dari serangan-serangan binatang-binatang buas, dan tongkat menarik domba-domba yang akan menyimpang. Dua hal itu akan menolong, melindungi. Kitab Yesaya mengatakan begini, Yesaya 40 ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Betapa amannya, saudara, ada di dalam pangkuan Tuhan, ada di dalam tuntunan Tuhan. Luar biasa. Ketika saudara dan saya menyadari, Tuhan terima kasih, Engkau jadikan saya domba-dombamu, domba gembalaanmu. Maka saudara, ya, kalau kita digembalakan oleh Tuhan, ya, mau dituntun oleh Tuhan, kita tidak kekurangan apa-apa. Itu luar biasa sekali, ya. Kita kagum dengan rencana-rencana Tuhan, dengan maksud-maksud Tuhan, ya. Selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 tadi, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, bahkan dikatakan gembala ini menyediakan makanan di hadapan lawan. Artinya ada musuh-musuh sekalipun, ya, gembala sanggup memberikan makanan. Jadi kondisi apapun, saudara, Allah sumber segala kebajikan, sumber segala hikmat, sumber segala kekuatan. Dia sanggup memberikan yang saudara dan saya butuhkan, karena dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, dia akan menyediakan semuanya. Saudara, konsep ini mari kita taruh dalam pikiran kita, bahwa Tuhan sebagai gembala tidak meninggalkan kita. Dia mau mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia mau menyegarkan jiwa kita. Dia akan menuntun kita di jalan-jalannya yang benar. Saudara, dia akan melindungi kita dari segala bahaya. Dan dia juga, saudara, melimpahkan segala berkat, segala kebajikannya, agar saudara dan saya bukan saja hidup layak, tetapi hidup di dalam kelimpahan,
supaya saudara dan saya juga menjadi berkat buat orang lain. Itu luar biasa sekali. Kita sebagai domba-dombanya Allah, ya, kita dipelihara begitu rupa. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menikmati itu semua? Kita harus memposisikan kita, ya, diri kita sebagai domba-domba yang mengikuti apa yang gembala mau. Ya, kita adalah kawanan domba gembalaannya. Di Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 16 bilang begini, saudara. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Satu nubuatan oleh Nabi Yehezkiel, saudara, bahwa Tuhan sendiri akan menggembalakan umatnya, menggembalakan orang-orang percaya, menggembalakan orang-orang yang bertobat dengan luar biasa, saudara. Ya, hati Tuhan itu seperti ini. Maka saudara dan saya sebagai domba-domba, mari kita hidupi seperti apa yang Tuhan mau. Yang jelas, saudara, kenapa saudara dan saya diumpamakan sebagai domba-dombanya Allah, saudara? Ternyata domba itu adalah binatang yang mudah tersesat, saudara. Beda dengan burung dara, saudara. Kalau saudara pernah pelihara burung dara, saudara, ya, ada yang balapan atau pacuan dibawa cukup jauh, diterbangkan, dia pulang, dia ingat rumahnya. Tapi kalau saudara kita bawa domba jarak berapa kilo gitu, saudara, kita lepas nggak pulang deh, ya, karena apa? Binatang yang lemah, yang mudah tersesat. Itu sebabnya butuh gembala, saudara. Ya, dikatakan tadi, saudara, domba-domba itu sangat mudah tersesat, dia tersesat jalannya, dia butuh penggembalaan. Yesaya 53:6 katakan, kita semua sesat seperti domba. Jadi domba mudah tersesat. Kita meninggalkan jalan Tuhan dan memilih jalan sendiri. Kapan kita tersesat? Ketika kita meninggalkan jalan Tuhan. Kapan kita tersesat? Ketika kita memilih jalan kita sendiri. Itu sebabnya, saudara, setiap saudara dan saya, jangan saudara memilih jalan kita sendiri tersesat, ya. Tapi mari kita memilih jalan-jalannya Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Kita cintai firman Allah, ya. Ini adalah pelita bagi kita yang menuntun jalan-jalan hidup kita. Jadi luar biasa apa yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Nah, saudara, dikatakan kita sesat seperti domba. Itu sebabnya setiap saudara dan saya, ya, kita punya gembala agung, yaitu Yesus Kristus yang ada di surga, yang terus bersyafaat buat saudara dan saya. Dan dia juga meninggalkan firman-Nya. Tetapi, saudara, kita selama di dunia ini juga membutuhkan gembala-gembala, orang-orang yang menggembalakan kita. Jadi karena Tuhan sendiri menamakan gembala, Dia juga memanggil orang-orang jadi gembala-gembala, ya. Saya sendiri tidak terpikir kalau akhirnya saya dipanggil juga jadi gembala. Panggilan sebagai seorang gembala, menggembalakan domba-dombanya Tuhan, orang-orang yang percaya. Kenapa, saudara? Sebab kembali tadi, manusia itu sangat mudah tersesat, ya. Dikatakan, saudara, ini cuplikan pembicaraan Yesus sesudah bangkit dengan Petrus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus waktu Yesus mau disalib, menyangkal 3 kali, dan akhirnya Petrus ditemui oleh Tuhan juga, ya, ditanya sampai 3 kali juga, saudara. Yohanes 21 ayat 17 katakan begini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kebangkitan Yesus, ya, Yesus menemui murid-murid sebelum naik ke surga. Salah satu pesannya adalah agar para rasul, agar para hamba-hambanya, para pelayan-pelayannya menggembalakan domba-domba, menggembalakan orang-orang percaya, menggembalakan orang-orang yang sudah bertobat. Jadi setiap kita butuh hidup digembalakan. Kenapa? Sebab kita mudah tersesat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 diingatkan seperti begini, ya. Rasul Paulus mengatakan seperti ini, saya tahu benar bahwa setelah saya meninggalkan saudara, guru-guru palsu akan muncul di antara saudara bagaikan serigala ganas yang tidak akan menyayangkan kawanan domba. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu di gereja mula-mula, Paulus sudah menyatakan bahwa ada guru-guru palsu yang akan muncul. Saudara, di kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah begitu membahayakan guru-guru palsu ini. Apalagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Di zaman saudara, media dengan kebebasan ini, begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu. Itu sebabnya saudara, sangat butuh saudara pengajaran yang benar. Dan saudara siap atau mau memberi dirimu digembalakan saudara. Supaya apa? Ada di dalam tuntunan Tuhan. Jangan mengambil jalan sendiri saudara. Jangan menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Tapi izinkan, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, beri dirimu untuk dituntun, untuk digembalakan, untuk ditata di dalam rumah Tuhan. Saudara, sebab banyak penyesatan-penyesatan, ya. Kita harus waspada. Ya, kita sebagai domba-domba, kita harus mencintai firman Allah, mencintai pengajaran yang benar. Selanjutnya, domba-domba itu harus mendengarkan suara gembalanya. Yohanes 10 ayat 27 katakan begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Mendengar itu penting banget saudara. Perhatikanlah cara kamu mendengar, kata firman Tuhan. Karena pendengaran yang salah akan dapat inputan yang salah. Akhirnya tindakan kita juga salah. Tetapi ketika kita mendengar dengan cara yang benar, firman itu jatuh di tanah hati yang subur. Dia akan berbuah 30 ganda, 60 ganda, bahkan 100 kali ganda. Di 1 Samuel 15 ayat 22 katakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat ini adalah cuplikan pembicaraan Nabi Samuel dengan Raja Saul, saudara, yang tidak dengar-dengaran, yang melanggar titah daripada Tuhan. Saudara, jangan pikir kalau kita mau berkorban banyak, wah itu luar biasa. Saudara, lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Jadi Tuhan mau kita sebagai domba-dombanya Allah, kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Dengar-dengaran terhadap firman Allah, dengar-dengaran terhadap otoritas, dengar-dengaran saudara terhadap orang tua, ya, dengar-dengaran terhadap gembala-gembala yang ditetapkan oleh Tuhan.
supaya hidup kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Hal yang ketiga, sebagai domba-dombanya Allah, saudara, domba-domba itu mengenal gembala, saudara. Mengenal gembala. Gembala agung kita, semua ya domba-domba di seluruh dunia ini, gereja Tuhan di seluruh dunia ini, kita punya gembala agung, yaitu Yesus Kristus yang di sorga. Tetapi juga saudara, kita juga punya gembala-gembala di gereja lokal masing-masing, di persekutuan kita masing-masing. Yohanes pasal 10 ayat 14 katakan begini, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ya, gembala agung mengenal nama saudara dan saya satu persatu, saudara. Satu persatu kita dikenal. Ya, dikenal itu bukan namanya saja, dikenal karunia-Nya, dikenal kebutuhannya, dikenal masa depannya. Gembala kita, gembala agung kita mengenal seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya ketika saudara dan saya berjalan bersama-sama, makin mengenal juga gembala, hubungan yang makin dekat, maka saudara, ada banyak rahasia kehidupan yang saudara dan saya bisa mengerti dan kita akhirnya berjalan bersama-sama. Di Hosea pasal 6 ayat yang ke-3 katakan begini, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan." Jadi kita mengenal Tuhan bukan biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ketika saudara dan saya terus berusaha sungguh-sungguh, saudara, maka Tuhan akan muncul seperti fajar. Artinya saudara dan saya akan, ada pewahyuan, akan ada hikmat-hikmat, akan ada kekuatan-kekuatan yang baru, yang di luar kemampuan saudara dan saya. Sebab hubungan saudara dan saya dekat, maka ada kekuatan yang baru, ada pencerahan-pencerahan yang baru. Dia muncul seperti fajar, dan dia akan seperti hujan yang mengairi bumi, sehingga ada musim yang luar biasa. Ketika tanah diairi, saudara, maka akan tumbuhan yang luar biasa, menghasilkan buah. Pengenalan kita kepada Tuhan akan menghasilkan buah pertobatan, buah keselamatan, buah perubahan hidup, ya, karakter kita, buah-buah yang baik, ya, buah-buah roh, karakter itu, saudara, muncul dalam kehidupan kita, dan kita semakin serupa dengan Yesus, Sang Gembala Agung itu. Ya. Dengan siapa saudara dan saya mengenal, dengan siapa saudara dan saya bergaul, saudara, kita akan makin mirip dengan orang itu. Kalau saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, maka kita akan makin mirip dengan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kita luar biasa. Dan di Yohanes 17 ayat 3 tentang pengenalan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengenalan kita kepada Tuhan itu, saudara, hubungannya dengan kehidupan kekal. Saudara dan saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka saudara dan saya mengalami kehidupan kekal. Jadi mari kita tumbuhkan pengenalan kita, ya. Hubungan kita makin dekat dengan Gembala Agung kita, dan kita mengalami hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hal yang keempat sebagai domba-domba, yaitu mengikut langkah gembala. Kemana gembala melangkah? Kemana gembala mau kita berjalan, saudara? Yohanes 10 ayat yang keempat katakan begini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi
Saudara, kembali kita sebagai domba-domba, pasang telinga kita, dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau, maka kita tidak kekurangan apa-apa. Karena Dia sumber kecukupan dan sumber kelimpahan itu. Nah, saudara, mari kita ikut Yesus dengan mengikuti firman-Nya. Di kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mendengar suara gembala, mendengar suara Tuhan, mendengar firman Allah, dan kita mengikuti langkah-langkah daripada Tuhan. Ikut Tuhan berarti kita berjalan di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Ketika saudara dan saya berjalan di dalam terang, maka semuanya menjadi jelas. Tujuan hidup kita jelas, sasaran kita jelas, visi kita jelas, apa yang akan kita capai jelas. Kenapa? Sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita hidupi dan kita syukuri betapa Tuhan mau jadi gembala buat saudara dan saya. Dia begitu memperhatikan saudara dan saya. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia menyediakan semua apa yang dibutuhkan buat saudara dan saya. Biar kita hidup ya, sesuai dengan jalan-jalannya. Kita mendengar suaranya, saudara. Kita makin mengenal apa yang menjadi kehendaknya, dan kita mengikuti langkah-langkahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau rela menjadi gembala yang baik bagi kami. Tuntun kami domba-domba-Mu, bawa kami Tuhan di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami belajar dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami boleh menuruti, menaati apa yang Kau mau Tuhan. Dan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami mengikuti Engkau langkah demi langkah, step demi step apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bawa kami, sebab kami mudah tersesat, kami rela digembalakan, kami hidup di dalam komunitas, biar tidak ada di dalam serangan-serangan kuasa si jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, untuk pengurapan-Mu Tuhan, untuk hikmat-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami yang juga telah menuntun kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tiap-tiap umat-Mu sebagai domba-domba, biar semua dalam perlindungan penjagaan-Mu yang sempurna, jauh dari serangan-serangan kuasa si jahat yang mau menghancurkan, serangan-serangan pengajaran sesat yang merajalela di hari-hari ini. Kami lindungi umat-Mu Tuhan dari berbagai serangan ini Tuhan, biar mencapai tujuan yang terbaik. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Tolong umat-Mu Tuhan, agar kami tidak tersesat, tapi kami mencapai jalan yang terbaik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati kota kami Tuhan. Lindungi, jagai juga Tuhan. Bangkitkan ekonomi bangsa kami. Sembuhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan, pulihkan negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau akan menuntun kami di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati tiap-tiap pribadi yang mendengar suara-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.